Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ibu yang sebelah kanan saya masih bahagia? Suaminya baik enggak? Pengen naik gaji suaminya? Yang kiri juga sama? Anak-anaknya soleh enggak? Suaminya baik enggak? Kalau suaminya nakal lapor ke saya. Tapi jangan sampai nakalnya bareng saya. Semua keluarga besar PKK Provinsi Jawa Barat, dari tim penggerak PKK desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, dan Provinsi Jawa Barat, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga hari ini hari yang mencerahkan, membahagiakan, dan hari yang memberikan harapan. Berbahagialah orang yang masih punya harapan, dan rugilah orang yang sudah tidak punya harapan. Saya orang yang masih sangat berbahagia karena saya punya harapan calon buniang yang baru. Boleh nggak ya kawin? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu punya yang sayang sama ayah. Pokoknya gitulah, kalaupun nakal di belakang nih yang aja. Saya ucapkan terima kasih Pak Ketua DPRD, para Bupati Wali Kota seprovinsi Jawa Barat, para Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Sekda, beserta Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Barat, para Ketua Organisasi Perempuan Jawa Barat, Ketua Persit, Ketua Bayangkari, dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Kadi, saya ucapkan terima kasih yang hari ini kerjanya dirubah 24 jam. Pokoknya mun aya anu gelok cokot angkut, sebab kalau orang yang ODGJ di jalan dibiarkan, itu tandanya pemerintahnya gila. Itu tandanya pemerintahnya gila, pemerintahnya yang ODGJ. Kenapa? Dia membiarkan ODGJ berkeliaran di jalan. Karena sudah disiapkan ada rumah sakit khusus menangani gangguan kejiwaan. Dan saya tadi menangis ketika teman-teman dari RSJ tampil. Banyak orang yang menganggap saya punya kemampuan, saya punya empati, saya tiap hari dianggap berbuat kebaikan. Menurut saya apa yang saya lakukan gak ada artinya dibanding mereka yang sukarela mau merawat ODGJ. Para dokter, para perawat, seluruh tenaga. Dan saya selalu wanti-wanti ke Kepala Bapeda, saya bilang perhatikan kesejahteraan seluruh rumah sakit ODGJ. Beda. Dan saya sangat salut Bu, saya kasih 100 juta tuh gitu yang paduan suara. Dan ibu-ibu yang tadi nyanyi Tangga Cinta dari Depok, saya kasih 50 juta. Iya udah ya dulu. Iya. Apa? Ya udah, ayo ngomong. Udah. Tenang. Di sini tidak akan ada yang menyaingi Niang, kabeh ini. Tenang. Niang tidak akan cemas kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu. Dia selalu gelisah kalau saya berhadapan dengan yang muda. Ada beberapa treatment yang mesti kita lakukan hari ini. Apa? Tenang dulu, lagi pidato Iya, nenek-nenek emang nggak sayang sama Hiang, bener. Ya, yang pertama adalah problem kita ini apa sih? Problem kita ini satu, stunting belum selesai.
Bapeda Jabar hari ini sudah mengalokasikan biaya untuk kader PKK melakukan pendataan terhadap problem kesehatan warga secara paripurna. Dan kemudian setelah nanti datanya masuk ke saya, nanti saya akan merumuskan kebijakan bantuan keuangan infrastruktur untuk desa. Nanti pembangunan jalannya diambil alih oleh provinsi semuanya, karena saya ingin jalan desa berkualitas. Karena selama ini jalan desa itu dibangunnya tidak sesuai dengan apa yang dalam pikiran saya, sehingga bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi, bangun tahun ini, tahun depan rusak lagi. Saya nggak mau begitu. Nanti mau dibangunnya langsung diambil oleh provinsi agar kualitasnya baik, berbeton semuanya, dan betonnya pabrikan. Karena infrastruktur akan diambil alih oleh provinsi, maka tugas desa itu satu nanti, menyelesaikan problem kesehatan warga, menyelesaikan problem stunting, menyelesaikan problem repra, menyelesaikan problem paru-paru atau TBC, dan berbagai penyakit lainnya yang menjadi salah satu penyakit yang harus segera diselesaikan secara paripurna. Caranya bagaimana? Setelah pendataan selesai, maka nanti kita akan menghitung biaya recovery-nya selama setahun. Stunting berapa sih setahun, kemudian lepra berapa dalam setahun, kemudian TBC berapa dalam setahun, dan itu akan kami langsung biayai sampai selesai. Dan nanti kader yang menjadi pembantunya kader PKK, jadi nanti ada uang bantuan dana desa itu langsung diperuntukkan untuk apa? Biar apa? Biar perkara ini selesai, tidak terus saja isunya itu aja. Saya termasuk orang yang selalu ingin tuntas menyelesaikan masalah. Mungkin tadi dengar lagu Tangga Cinta. Lagu Cinta itu lagu apa sih? Lagu Tangga Cinta itu terinspirasi oleh film Tiongkok. Saya waktu itu lagi berpuasa nonton film di rumah. Di film itu ternyata itu bercerita bagaimana sayangnya seorang putri raja terhadap rakyatnya. Dan kebetulan bapaknya ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang serakah, pemimpin yang dalam sehari menyengsarakan rakyatnya. Si putri itu bertapa, dan dalam pertapaannya bahwa ayahmu akan kembali menjadi pemimpin yang adil kalau memakan kedua kelopak mata. Dan kemudian putri itu mencongkel kedua kelopak matanya dan menyuruh pelayan kerajaan untuk mengantarkan kedua kelopak mata itu sebagai makanan lezat bagi ayahnya. Dan ayahnya memakannya dan putrinya meninggal. Artinya dari situ ada seorang anak pemimpin, seorang putri yang sangat cantik dan dicintai oleh rakyatnya, mampu mengorbankan dirinya demi kepentingan rakyatnya. Dia tidak mau membenci ayahnya, dia ingin menyadarkan ayahnya. Kalaupun kedua kelopak matanya diberikan, bagi dia tidak ada masalah kalau itu untuk kepentingan kebaikan ayah dan kebaikan masyarakat. Proses penyadaran tidak mesti harus dengan peperangan. Proses penyadaran tidak mesti harus dengan caci memaki. Proses penyadaran seringkali dilakukan dengan pengorbanan dan keikhlasan. Maka saya menulis lagu judulnya Tangga Cinta. Maka dalam kalimat Tangga Cinta itu ada kalimat ketuhanan sebenarnya yang saya tuliskan sebagai bentuk inspirasi bahwa pada saat seorang dalam keadaan sekarang, ketika nama Tuhan ada dalam kerongkongannya, saya tidak mau ada rakyat Jawa Barat sekarat nama Tuhan ada dalam kerongkongannya, tapi dia tidak dirawat oleh negara. Dia diperlakukan tidak adil oleh negara. Negara tidak hadir untuk mengobatinya. Andai katapun orang meninggal karena pengobatannya tak mampu lagi menghentikan napas terakhirnya, tapi saya ingin dia pergi dalam keadaan bahagia. Bahwa biarkan aku pergi meninggalkan dunia ini karena perjalanan tubuhku tak mampu lagi melawan penyakit yang menderita dalam jiwaku, tapi izinkan aku untuk berdoa pada Tuhan. Muliakanlah para pemimpin yang telah memandu perjalanan ke rumah sakit, dari rumah sampai rumah sakit, sampai pembiayaan ketika di rumah sakit, sampai keluarganya itu diberikan makan selama di rumah sakit. Prinsip dasar itulah yang membuka harapan saya. Kenapa saya membuka layanan pengaduan warga di rumah?
Kenapa saya membuka layanan pengaduan warga di kantor gubernur, dan nanti saya juga akan membuka layanan di 5 wilayah. Tujuannya satu, saya jadi pemimpin, tidak boleh ada cerita orang gantung diri karena penyakit disebabkan karena negara tidak membiayainya ke rumah sakit. Prinsip dasar itulah yang harus terus. Ya, aku juga mencintaimu sepenuhnya. Maka coba biar orang ngerti, berdiri mendengar desah sunyi. Lirik menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Taikin, dan itu bisa kematian. Nah, lirik menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. bukan begitu nadanya. Itu bukan nada kematian, itu nada pengantin. Oh, menjelma. Nada naik warnanya. Ayo, karena naik. Nah, itu. No. Ah. Ya, sok sekali lagi. Tanpa warna. Ulangi dari awal. Mau ayo sini. Lirik menyapa desah sunyi, kau bersembunyi dalam helaan nafas suci, kau menghilang dalam pandangan mata, kau menjelma dalam makna tanpa warna. Coba perhatikan ketika orang meninggal, ada nafas, kita la ilaha illallah. Saya selalu melihat itu dan memperhatikannya dengan seksama. Dan saya melihat napas-napasnya kemana. Dan saya ingin orang Jawa Barat, andai katapun dia menghembuskan napas terakhir, napasnya adalah napas kebahagiaan. Jangan ada kalimat begini, udah pulang aja mah, udah nggak apa-apa, jangan lama-lama di rumah sakit. Kamu makan nanti dari mana? Rumah sakitnya berapa biayanya? Saya nggak mau dengerin. Maka kalimatnya adalah ketika la ilaha illallah yang terakhir dan kemudian ruh keluar, bahasa saya adalah makna tanpa warna. Maka kita bicara lagi agama apa, keyakinan apa, golongan apa, organisasi apa, semuanya sudah tanpa warna. Dan warna yang akan sampai pada Allah adalah celik putih, celak kerang, caan bulan 14, jalan gede, sasapuan, tegemet, kebaluan. Geningan geus kolot ece teh. Aing mah jaba kolot, jaba bawel aing mah. Aku mahasih. Nah, itu kumaha gelis. Aduh aja ya ambruk yang seangkatan aja. Nya eta, tapi itu bere narusna. Itu emang masih sayang ka euceul kitu ka bunda? Masih sayang teu ieu teh? Sayang? Alhamdulillah Kang Dedi, alhamdulillah. Nyimpen naon biasana euceul mah nya ieu teh daungi. Ieu teh cicing. Oh cicing. Oh eta mah bahasa Bunda tuh cicing gitu lamun gandeng teh nya. Aya sih dua kali honor eta teh. Oh gitu atuh untuk 2 kali. Apaan aya incu atuh opat.
Karena di Lain di ujung mending kalau itu mendesak mesra aja yang salah kita. Yuk atuh, kunaon sih? Mending ngabibita. Kunaon sih? Ente. Segitu wae. Orangnya mau gak tahu kan orang Malaysia. Beres. Ayah mau tanda parlemen Malaysia. Siapa namanya? Ada nanti tanggal 10 mau ketemu saya. Apa bener? Bener. Iya. Iya iya. Iya sayang. Kang Deddy, alhamdulillah terima kasih banyak Bapak Gubernur yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai juga segenap jajaran Jawa Barat yang Keluarga besar. jelas